Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh dengan sukacita dan tetap semangat dalam menjalani hari ini. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, dan pada hari ini kita akan ditemani oleh pembimbing rohani kita, Romo Diosesan Aloysius Susilo. Romo Joy, apa kabar Romo? Kabar baik, puji Tuhan. Ya, kita sangat mengharapkan nih inspirasi rohani yang akan Romo sampaikan untuk renungan pada hari ini ya Romo ya. Amin, amin. Semoga yang terbaik yang terjadi. Ya, baik. Terima kasih Romo. Pada hari ini gereja merayakan perayaan wajib Santa Clara Perawan, di mana ada satu ucapan Santa Clara yang diucapkan pada akhir hidupnya, yaitu dia mengatakan bahwa Tuhan, betapa bahagia aku kau ciptakan. Jadi Santa Clara sangat bersyukur. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai edisi pada hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Joy. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber hidup, dengan penuh kasih, Engkau telah membimbing Santa Clara untuk mencintai hidup miskin. Semoga berkat doanya kami yang mengikuti Kristus dalam semangat kemiskinan, mampu bersolidaritas terhadap mereka yang miskin dan menderita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Inilah perawan yang budiman, yang keluar menyongsong Kristus dengan pelita bernyala. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar, dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mukjizat, serta peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu? Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Engkaulah yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah, dan tiada Allah lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu, engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat darimu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu, menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas, dan di bumi, di bawah. Tiada yang lain.
Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba, dengan perantaraan Musa dan Harun, Kau tuntun mereka. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan. Sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan bacaan dan bacaan Injil pada hari ini, sekarang kita akan bertanya kepada Romo Joy nih, apa sih Romo pesan-pesan yang akan disampaikan dalam bacaan pada hari ini? Terima kasih Audrey dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ini pesta
Santa Clara nih ya, atau peringatan wajib Iya, Santa Clara. iya, Tadi disebutkan Santa Clara itu luar biasa ya. iya, betul. Di akhir hidupnya mensyukuri bahwa ia diciptakan. Gitu. Semoga kita semua nih, saya, Romo Joy, dan Audrey, dan sahabat Oase Rohani Katolik, semuanya bersyukur bahwa kita telah diciptakan sama Tuhan. Seperti apapun kita, bersyukurlah. Dan sebagai ungkapan syukur, kita melihat bacaan pertama maupun bacaan Injil, karena kita bisa melihat kuat kuasa Allah, bahasa lainnya keagungan Allah. Ya. Itu terjadi pada kita, itu terjadi juga dalam perjanjian lama pada Musa dan orang-orang yang ingin diajak keluar dari tanah perbudakan Mesir. Itu juga terjadi kepada para murid-murid Yesus. Dan konteks kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 40 ini ingin mengatakan satu, bahwa akulah Allahmu. Yang kedua, akulah sendiri yang akan menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Dan aku telah menggunakan kuat kuasaku untuk melakukan perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji itu. Dan itulah yang dikenang dalam bacaan pertama itu. Lalu dalam refren Mazmur Tanggapan dikatakan, aku hendak mengingat karya-karya Tuhan yang luar biasa itu. Maka kalau ini pesan untuk kita, ya ayo kita lihat sebagai bentuk syukur kita sebagai ciptaan sampai hari ini. Pasti ada banyak hal, karya-karya Tuhan yang patut kita kenang. Gitu ya. Bahwa sampai hari ini masih hidup, bahwa sampai hari ini masih sehat, bahwa sampai hari ini kita punya tempat berteduh, bahwa sampai hari ini kita punya orang-orang di sekitar kita yang mencintai dan menyayangi kita. Sampai hari ini kita dipelihara, melebihi burung-burung di udara dan rumput-rumput di padang. Itu semua karena aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Maka sampai hari ini bersyukur, kemarin bersyukur, harusnya sih ke depan juga bersyukur. Dan gitu, kapanpun ya. Apapun yang terjadi apapun dengan yang terjadi. kita, mau itu baik, buruk, Betul. tetap harus bersyukur ya Romo ya. Kita dengan segala dinamikanya, sehat, sakit, untung, malang, suka, duka, berhasil, gagal, menang, kalah, bersyukur. Sebab bersyukurlah kepada Tuhan, karena baiklah Dia. Tuhan yang sama, yang baik, yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang sama, yang telah hadir di dalam perjanjian baru, yang hadir lewat diri Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan yang sama, yang sampai hari ini kita imani telah bukan hanya menyelamatkan kita, tapi memelihara kita. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya. Romo, sebelum itu saya jadi penasaran ya, siapa sih Santa Clara? Saya rasa juga mungkin sahabat banyak yang belum mengenal ya Santa Clara itu ya Romo, sampai bisa ungkapan terdalam itu sebenarnya kata-kata yang sangat simpel ya. Bisa dia merasa bahagia dia diciptakan, padahal kan seperti tadi Romo katakan, Santa Clara itu hidup dalam kemiskinan dan memang itu pilihannya ya Romo ya. Iya. Gitu. Tadi di dalam doa pembuka dikatakan kita sedang memperingati Santa Clara yang memilih hidup miskin. Tapi di ujung dia memilih itu, akhirnya dia bersyukur bahwa ia diciptakan. Santa Clara itu adalah wanita yang dilahirkan di Assisi. Assisi itu ada di mana? Ada di Italia. Dan Santa Clara akhirnya yang boleh terlahir dari keluarga bangsawan, memilih sejak remaja untuk meninggalkan kemewahan sebagai seorang bangsawan dengan menjadi biarawati. Setelah dia menjadi biarawati, pada waktu itu ada musuh yang ingin menghancurkan biaranya. Lalu apa yang dilakukan oleh Santa Clara? Dia mengambil monstran. Apa itu monstran?
monstran itu adalah kalau kita merayakan Ekaristi Jumat pertama, itu ada namanya penghormatan sakramen Maha Kudus atau adorasi, di mana hosti besar itu dimasukkan ke dalam tempat. Nah, itu namanya monstran. Ya. Lalu nanti kita akan mengadakan semacam penghormatan. Disitulah Santa Clara terinspirasi, berhadapan dengan musuh yang adalah manusia. Aku siapa sebagai wanita dan biarawati ini menghadapi mereka? Maka dia pakai kuat kuasa Allah yang hadir dalam hosti kudus yang ditatakan di monstran itu. Dan inilah kuasa Allah yang membuat para musuh mundur. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Ya, Mesir itu punya pasukan dan jadi, kerajaan Firaun ya. Sementara bangsa Israel hanya dengan seorang nabi namanya Musa tanpa senjata bisa keluar. Ini nggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah menunjukkan kuasanya dan kasih setianya, tidak ada yang tidak mungkin. Itu terjadi pada bacaan dari kitab Ulangan yang kita dengar tadi, itu terjadi juga pada kisah Santa Clara. Iya, pada saat itu kan Musa bisa dengan kuasa Tuhan yang pada saat dia menyeberangi Laut Merah itu ya, Romo ya. Jadi Musa hanya mengangkat tongkatnya, jadi laut terbelah. Kemudian lalu bangsa Israel bisa menyeberang. Iya, betul. Lalu begitu tentara Mesir datang mengejar, sudah ditimbun dengan air laut Musa itu. Hanya menurunkan tangannya, air lautnya kembali gitu ya, normal gitu ya. Kelihatannya tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Itulah kuasa Tuhan itu luar biasa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jadi hanya perlu iman untuk itu. Iya, betul, Romo. Nah, mungkin itu juga maksudnya Musa kan kalau kita baca ini ya, di bacaan hari ini itu sebenarnya ini kan dari bab 4 ayat 32. Kalau dari bab 4 ayat 1 itu semua bisa dibilang kayak ulasan, Musa mengulas perjalanan panjang mereka bisa sampai mau masuk ke tanah terjanji, ke Kanaan ya, Romo ya. Nah, jadi maksudnya supaya Musa tuh berharap supaya bangsa Israel itu tidak lupa ya, begitu masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji, mereka kadang udah terlalu euforia, kadang-kadang takutnya lupa ya, Romo. Makanya dia mengingatkan itu ya. Maka yang disebut pengantar itu penting, gitu ya, supaya dari pengantar itu akhirnya apa maksud dan tujuan kita melakukan ini. Ya. Nah, Musa sebagai tokoh yang ditunjuk atau dipilih oleh Tuhan untuk melakukan misi menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa tidak pernah sendirian, Musa disertai oleh Tuhan, tapi diminta bangsa Israel itu juga taat kepada Tuhan. Udah pasti Tuhan itu setia, tapi belum pasti bangsa Israel itu setia. Gitu ya. Kita tahu dalam konteks sejarah yang kita pelajari, bangsa Israel itu dituntun oleh Musa keluar dari tanah Mesir itu 40 tahun lamanya. Itu seperti diputar-putar gitu ya. Yaitu karena kedegilan hati bangsa Israel yang suka menyembah berhala, membelot Tuhan, lalu juga melawan Musa sendiri sebagai pimpinannya. Ini akhirnya mereka kelaparan, mereka sakit, mereka macam-macam lah melakukan itu. Tapi Tuhan tetap penuh kasih setia menuntun. Walaupun kita tahu ya Musa akhirnya wafat di Gunung Nebo dan dia hanya dari atas gunung itu melihat tanah Kanaan dan tanah terjanji itu gitu ya. Teman-teman tour guide lokal di sana, kalau kita pernah berziarah ke Holy Land dan melalui Gunung Nebo itu diceritakan joknya ya Musa nggak punya paspor untuk sampai untuk masuk gitu. Padahal Musa itu meninggal dunia dan akhirnya diganti oleh
orang kedua itu namanya Joshua. Gitu. Tapi itu sudah cerita lain. Tapi intinya adalah Joshua pun juga diperingatkan, jangan takut. Aku akan mengutus malaikat atau panglima untuk mendampingi kamu, untuk menghadapi bangsa yang tentu bersenjata dan hebat di dalam perang. Misalnya orang-orang Yeriko dan sebagainya. Ya, untuk nantinya kan mereka akan di tanah terjanji akan banyak sekali bangsa-bangsa lain yang mau menyerang, mau mengambil itu ya Romo tanahnya. Jangan takut. Aku Allahmu yang pernah menuntun engkau. Aku Allahmu yang punya kuat kuasa untuk mendampingi engkau. Aku Allahmu yang setia. Yang penting kamu setialah. Ya, itu aja sih pesannya. Pesan yang luar biasa. Sebenarnya itu ya normal ya, sesuatu yang normal. Tapi dalam pelaksanaannya sangat sulit ya Romo ya. Sulit. Makanya nanti kita mendapatkan pesan lebih indah lagi di dalam bacaan Injil. Ya. Ternyata yang sulit itu merupakan bagian dari penyangkalan diri dan memikul salib. Nah, apa itu nanti kita lihat. Ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendalami lebih lanjut seperti yang Romo katakan. Apa sih menyangkal diri? Apa sih memikul salib? Tapi kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita untuk mendapatkan inspirasi di bacaan hari ini, saya ingin mengingatkan kepada para sahabat yang akan mengirimkan saran, masukan, ataupun sharing iman, silahkan mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, masih bersama dengan Romo Diosesan Alusius Susilo atau Romo Joy dan saya Francisca Audrey, kita akan berbincang dengan Romo nih. Romo tadi dikatakan bahwa Romo akan bercerita memberikan inspirasi yang luar biasa yang menjadi inti dari mungkin dari kita sebagai pengikut Yesus ya, Romo ya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan tadi menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku tuh apa sih maksudnya ya? Baik, Audrey dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dikatakan di dalam Injil Matius pada hari ini, khususnya bab 16 ayat 24 sampai 28, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri dan memikul salibnya dan mengikuti aku." Jadi sebelum mengikuti disuruh 1 menyangkal diri, 2 memikul salib. Menyangkal diri itu artinya menegasi atau mengatakan tidak kepada apa yang kita suka. Misalnya kita suka merokok gitu. Rasanya mulut asam kalau habis makan nggak ngerokok misalnya gitu ya. Tapi kita bilang tidak. Itu kan berat gitu ya. Atau kita suka makanan yang ya misalnya nih ya. Soto babat, tambah jeroan, itu kan enak banget gitu ya. Iya, itu. Tapi kita tahu di otak kita, dokter bilang ini yang namanya jeroan itu termasuk yang bisa mengakibatkan ya bukan hanya kolesterol tapi juga asam urat gitu ya. Iya. Tapi ya di lidah enak, menyangkal diri untuk berkata tidak, lalu akhirnya kita milih yang lebih sehat misalnya. Bakso ikan gitu ya, itu kan sulit gitu ya, karena soal selera kan tidak dapat diperdebatkan. Tapi ini masalahnya bukan soal selera, ini soal apa yang kamu makan bisa mempengaruhi kesehatanmu gitu ya. Nah, mengatakan tidak, inilah menyangkal diri gitu ya.
Jadi kayak kita mesti ini ya sepanjang waktu kayak puasa ya, kalau bisa dibilang ya. Jadi puasa apa yang jadi kita sendiri yang menentukan gitu loh maksudnya gitu ya. Apa yang kita suka kita katakan tidak. Gitu loh. Itu sebenarnya berat gitu ya. Pasti yang kita suka itu kan yang enak-enak. Tapi yang enak belum tentu sehat. Gitu. Iya. Yang enak belum tentu baik juga gitu ya. Baik, gitu ya. Iya. Nah, contoh ya, nggak jahat sih ya, kayak keterikatan kita dengan main games. Ternyata itu bukan hanya anak-anak loh main games. Iya. Saya pernah ngelirik ke sana, kok asik banget itu. Ternyata orang dewasa main games juga, gitu ya. Kemarin lagi ada yang viral itu loh Romo, yang iya. anggota DPR itu, Saya tidak DPRD tahu ya. itu main games atau judi online. Iya, betul. tapi kan orang dewasa, iya, suatu hari bisa jenuh, maka dia bisa larinya adalah lengket dengan entah HP, entah laptop, atau dengan gamesnya. Iya. Lalu tiba-tiba dia harus mengatakan tidak dan letakkan laptop atau HP-nya dan mendengarkan rapat yang mungkin menjenuhkan atau mendengarkan kuliah atau pelajaran yang mungkin menjenuhkan, mendengarkan seminar yang mungkin juga menjenuhkan, itu sulit. Padahal mungkin lebih bermanfaat kalau aku dengarkan pengajaran atau seminarnya. Sementara main games kan bisa nanti di rumah ketika me time atau santai gitu ya. Tapi ya itulah disebut menyangkal diri. Nggak mudah sih, nggak mudah. Tapi dalam konteks ingin mengikuti Yesus, menyangkal diri adalah berani berkata tidak untuk sesuatu yang Yesus tidak berkenan. Apa itu? Kalau dalam konteks yang sederhana adalah yang melawan hukum kasih. Karena hukum yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, memang kalau dikatakan dalam Yohanes bab 9 adalah pembohong kalau dia berkata dia mencintai Tuhan tapi dia membenci manusia. Maka sebenarnya kalau kita ingin mencintai Tuhan, kita harus juga mencintai sesama kita. Iya. Nah, mencintai sesama kita kan nggak mudah. Buktinya, ada orang yang sulit untuk mengampuni sesamanya. Ada orang yang berbuat fitnah atau ujaran kebencian atau hoax untuk sesamanya. Ada yang bahkan menghina. Bahkan ada yang mencurangi. Bahkan ada yang memukul, bahkan membunuhnya. Itu kan berarti dia melawan hukum kasih. Iya. Gitu ya. Padahal sesama itu kan adalah ciptaan Allah juga yang membuat gitu ya, sesama. Jadi gitu. manusia itu adalah representasi kehadiran Tuhan, gitu kan. Apalagi Tuhan pernah bersabda dalam Matius 25 ayat 40, apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita jahat sama yang miskin, atau misalnya mengkorupsi yang harusnya ini jatah makanan dan minuman untuk orang miskin, malah kita ambil. Wow, itu kejahatan yang luar biasa. Kita tahu kan ada yang seperti itu gitu ya. Iya, betul. Nah, itu artinya dia sedang melakukan sesuatu yang menurut dia nikmat dan enak, tapi ini melawan hukum cinta kasih. Itulah namanya menyangkal diri. Nah, apa yang disebut dengan memikul salib? Jadi, setiap kita sebagai pengikut Yesus ya, begitu dibaptis dalam tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak itulah kita memakai bukan hanya kalung salib, tetapi salib itu sudah ada di dalam hati kita. Ditanamkan ke dalam hati kita. Ternyata dalam arti tertentu, yang kita imani adalah Yesus yang memang telah bangkit menjadi juru selamat, tapi sebelum dia mati di salib atau Bapa di salib. Jadi kalau kita diajak untuk memikul salib, konteksnya adalah meneladan Yesus, Tuhan kita sendiri. Tapi salib yang kita pikul itu belum seberat yang Yesus pikul. Pernah ada ulasan itu saya baca di YouTube ya, pemeran Yesus dalam film The Passion of the Christ itu pernah mengalami, aku nyerah deh kalau disuruh manggul salibnya seperti ini.
berat banget gitu ya. Tapi lalu dia minta dikurangi beratnya gitu ya. Kata kuncinya adalah itu kan baru imitasi dari salib ya, karena film gitu. Aslinya adalah ya, kalau di situ kan mungkin dia bisa diedit-edit, capek udah istirahat dulu, minum, makan, istirahat. Kalau Yesus nggak bisa diedit panggul salib gitu. Sepanjang perjalanan itu dia harus panggul sendiri. Panggul berdarah-darah pula gitu. Udah gitu ditonton orang itu kan secara psikis jatuh mentalnya udah ya. Dari orang yang dielu-elukan bisa punya 12 rasul, 70 murid. Kalau khotbah ribuan yang mendengarkan, pembuat mujizat diikutin kemana-mana, tiba-tiba seperti seorang pesakitan. Ditelanjangi sambil pikul kayak maling ketangkep gitu loh ya. Betul. Waduh, digebukin, diarak bareng-bareng. Ibunya Bunda Maria melihat itu. Kalau nonton film The Passion of the Christ itu saya kira film paling terberkati, tapi yang layak untuk buat renungannya. Tangis terus sepanjang itu film, bro. Jadi salib kita belum seberapa lah gitu ya. Tapi kita nih sering mengeluh kalau memikul salib kehidupan. Gitu. Apa salib itu konotasinya negatif ya, Mo? Maksud saya dalam arti kan, ya itu tadi ya Romo ya. Orang mengeluh karena kesan salib itu kan sering dikonotasikan dengan kesulitan, beban, sakit, penderitaan. Apa itu makna salib itu yang harus kita pikul? Pertanyaan yang indah dari Audrey dan itu layak untuk kita dengarkan semua nih, sahabat Oase-Rohani Katolik. Tidak semua penderitaan sakit itu adalah salib. Karena ada yang dibuat sendiri. Coba ya, Anda kerja ya sampai lupa istirahat, ya sampai lupa makan, terus akhirnya sakit. Masa salib? Salah sendiri. Itu saya, Po. Anda sebagai seorang pelajar gitu ya, atau sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi ya, malas belajar, jarang ikut kuliah dan seminar, terus dapat nilai jelek, nggak lulus atau nggak naik kelas. Apakah itu salib? No, itu salah sendiri gitu ya. Atau Anda ya udah tahu ya menikah, selingkuh dengan istri tetangga, ketahuan, terus akhirnya harus terusir dari rumah. Apakah itu salib? Itu dibuat sendiri lagi gitu ya. Salib adalah, ini menurut versi saya ya, ketika dia mengalami penderitaan karena ada value atau nilai-nilai Kristiani yang diajarkan oleh Yesus dan itu dia pertahankan, lalu dia menderita. Contoh, dia diajak oleh teman-temannya nih, kalau yang masih sekolah atau kuliah, diajak untuk bolos. Diajak untuk nyontek. Tapi dia nggak mau. Dijauhin sama teman-temannya. Lalu akhirnya harus menderita. Nggak punya teman ya. Nggak punya teman. Itulah salib. Atau dia seorang pekerja. Diajak berkorupsi berjamaah. Allah udah semuanya juga tahu, dari pimpinan sampai tukang sapu, semua kebagian. TST, tahu sama tahu. Teman saya bilang korupsi berjamaah. Ya, nggak ada lah kalau korupsi sekian T yang menikmati hanya satu orang. Tapi pasti itu berjamaah gitu ya. Semua bagiannya beda-beda, tapi tahu sama tahu lah. Orang itu bilang, enggak, aku cukupkan uangku dari gaji perusahaan. Aku nggak mau lagi ngambil uang perusahaan lewat korupsi berjamaah. Akhirnya apa? Dia dijauhi nama teman-teman. Akhirnya dia terasingkan dari teman-teman kantornya. Akhirnya 6 bulan kemudian harus terpental dari kantornya, keluar. Karena dia mempertahankan value, nilai-nilai kejujuran. Tidak boleh mencuri. Jangan ingin milik harta orang lain. Itu dia pertahankan. Penderitaan, diasingkan, dijauhi teman-teman. Itulah salib. Tapi semuanya tetap bisa bikin pikiran tenang dan hati damai. Karena aku tidak membuat kesalahan apapun. Itu anak yang nggak bolos dan nggak pernah nyontek itu akhirnya sekarang sukses dia. Sukses, ya. Itu tadi ya. Bapak yang nggak mau diajak korupsi berjamaah, akhirnya sekarang dia jadi pengusaha dia. Itu, malahan hebat. Nah, kira-kira kayak gitu. Tapi itu Tuhan membentuk, seperti Tuhan membentuk bangsa Israel. Tuhan membentuk juga para murid dan sebagainya.
Ya, itu ini ya Romo, kisah nyata ya Mo ya, Kisah-kisah kayaknya ya. nyata banyak. Jadi Pak. bukannya kan kadang-kadang beranggapan, oh ya enak sih ngomong, nggak usah korupsi. Tapi gimana di apa namanya kebutuhan kan, gitu. Kadang-kadang kan desakan tuh nggak hanya dari atas ya Mo, dari bawah pun ada gitu ya. Ini ada kenalan saya nih, tapi nama nggak usah disebut. Romo, waktu saya ditawarin masih puluhan juta. Saya bilang, no. Waktu saya ditawarin ratusan juta, saya juga masih, saya nggak mau mempertaruhkan reputasi saya demi hanya 200-300 juta. No. Tapi begitu dia nawarin M, Romo, saya goyah juga, Romo. Saya mulai mikir gitu ya. Gede juga nih gitu ya. Banyak kebutuhan juga nih rumah gitu ya. Goyah juga gitu ya. Tapi bagaimana supaya saya tidak jatuh dan tergeletak? Artinya aku tetap kuat dan tidak goyah. Ya aku harus punya pertahanan diri. Pertahanan diri sebagai pengikut Yesus itu memang harus diciptakan. Kita yang harus bikin ya. Harus diciptakan supaya tetap kuat dan tidak goyah, jatuh tergeletak. Karena ini maaf nih ya, ini bukan hal yang baru. Ini banyak para pengikut Yesus yang sekarang udah jatuh tergeletak gara-gara cien atau gara-gara korupsi berjamaah. Kan gara-gara M, Mo. Kalau juta masih lewat. Ini T, coba bayangkan. Bukan hanya M. Iya, betul. Dan itu pengikut Yesus kan harusnya, gimana ya? Ya sudah, mulai dari kita, ayo. Mungkin anak-anak harus diajarin jujur. Iya. Untuk tidak nyontek misalnya. Iya, betul. Itu nanti setelah dewasa, dia juga akan jujur, tidak mau korupsi. Dan akhirnya itu menjadi habitus atau kebiasaan yang tertanam di dalam dirinya. Lalu akhirnya menjadi karakter. Dan itulah harusnya karakter pengikut Yesus. Atau karakter orang Kristen atau orang Katolik. Ya, karena kita dikenal sebagai orang Kristen itu dari karakter kita. Iya. Jujur dan penuh kasih. Ya, puji Tuhan, membanggakan. Ya, gitu ya. Membanggakan itu artinya apa? Bisa dipromosikan untuk menjadi pemimpin, gitu ya. Pemimpin yang baik tentu saja. Nah, ngomong-ngomong tentang pertahanan diri nih, apa yang bisa membuat kita untuk tidak mudah goyah? Satu, kita harus menjaga doa pribadi. Karena doa pribadi itu seperti aku nempel di pokok anggur. Ya. Yang kedua adalah ekaristi. Karena lewat ekaristi kita mendapatkan kekuatan sabdanya, menyambut tubuh dan darahnya dan berkatnya. Yang ketiga, membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci kita bisa punya kekuatan sabda yang menjadi pedoman hidup kita. Atau ini Romo, mendengarkan oase rohani Katolik setiap hari. Atau mendengarkan oase rohani Katolik. Kalau nggak sempat baca kitab suci sendiri. Ya. Setiap hari loh ya. Betul. Lalu yang keempat, adorasi. Itu seperti tadi Santa Clara. Dia mengangkat monstran, itu berarti dia sering adorasi. Atau mengadakan penyembahan sakramen Maha Kudus. Hampir setiap paroki sekarang punya kok ruang adorasi. Gitu ya. Itu perpanjangan penyembahan. Dan akhirnya hidup berkomunitas. Supaya kita punya teman-teman yang bisa saling menguatkan iman. Kalau komunitasnya baik, pasti nasihatnya baik. Komunitasnya jelek, nasihatnya salah. Itulah kira-kira gitu. Kalau komunitas yang salah, yuk korupsi berjamaah, yuk. Gitu ya. Kalau komunitasnya baik, jangan. Itu nggak jujur, itu mencuri, gitu dan sebagainya. Apalagi hati-hati kena OTT, ya sebagainya. Ya. Nah, yang keenam kalau mau nih ya, hidup dalam pelayanan. Supaya kita juga, aku lebih dulu dilayani oleh Tuhan. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Saya yakin kita punya pertahanan yang kuat kalau kita melakukan 6 hal itu. Dan akhirnya kita bisa menyangkal diri, memikul salib. Dan akhirnya kita bisa jadi pengikut Yesus yang baik. Lalu kita bisa memuji Tuhan seperti Santa Clara. Aku bersyukur bahwa aku diciptakan. Karena kuat kuasamu luar biasa. Ya baik, Romo. Nah kemudian jadi sebenarnya kalau mau ditarik
benang merah dari ini semua berarti dari bacaan dan Injil berarti apa ya Romo? Kita harus mempunyai iman ya seperti tadi Romo katakan ya, Maya. Dan bersyukur bahwa Tuhanlah yang menjadi penyelenggara kehidupan kita, menjadi kekuatan dan yang menyertai dinamika kehidupan kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kira-kira Romo ada pesan nggak nih apa ya yang sehubungan dengan bacaan hari ini nih Romo yang selain tadi yang Romo katakan 6 syarat untuk mendapat kekuatan dari Allah untuk jadi beriman gitu ya. Apalagi nih Romo yang harus kita mungkin bisa kita buat ke anak-anak kita, ke keluarga kita, ke lingkungan kita, apa yang harus kita terapkan gitu Romo? Ya, yang perlu kita terapkan adalah terus mendengungkan pentingnya pertahanan diri sebagai orang Kristen dengan melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada di dalam gereja yang ditawarkan. Doa pribadi, ekaristi, baca kitab suci, lalu adorasi, hidup berkomunitas, hidup pelayanan, itu dihidupi oleh anak-anak dan nanti anak itu menjadi OMK lalu menjadi orang dewasa, lalu dia akhirnya menjadi orang Katolik yang cinta gereja dan cinta tanah airnya. Dan pada akhirnya meneruskan ke anak-anaknya juga Betul. Itu akan mentradisi terus. Anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan itu terus akan diajarkan dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Baik. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa inspirasi dari bacaan pada hari ini. Kita diingatkan ini seperti yang tadi kata Romo Jo ya, 6 pilar ya mungkin sebagai untuk kita mampu beriman ya, yaitu kita harus mempunyai doa pribadi yang intens kepada Tuhan, kemudian menjalankan ekaristi, kemudian membaca kitab suci, adorasi, masuk dalam komunitas dan melakukan pelayanan. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup edisi pada hari ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Romo Joy. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, hidup kami telah Kau perbaharui dengan anugerah dari mata air keselamatan. Dengan rendah hati kami mohon, semoga berkat doa Santa Clara, dari hari ke hari, kami semakin dekat dengan Kristus, dan kelak boleh menjadi ahli waris dalam kerajaan rahmat-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dan perjuangan hidup saudara diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo atas renungan pada hari ini dan doa yang begitu indah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang dari awal sampai sekarang tetap dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi pada hari ini. Dan semoga kita semua dimampukan untuk mengikuti teladan Santa Clara dan teladan Musa dan kita bisa menunjukkan diri kita sebagai seorang Katolik yang sejati. Demikian sahabat, kita akan jumpa kembali di acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Sampai jumpa. Amin.